Om Swastiastu, Mat Sedharma yang saya hormati dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aka Megayoni Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara-cara membuat canang sode. Karena di masing-masing pribadi orang beda-beda tergantung daripada seninya. Nah, pertama saya buat tentang tulang lindung untuk membuat bagian pinggir daripada canang soda tersebut. Nah, caranya gampang sekali. Kita hanya menggunakan jadi 2 buah busung atau janur ya, kita dibelah 2, kemudian kita lipat-lipat. Ini adalah untuk menutupi bagian pinggir daripada canang soda tersebut. Nah, ini sudah jadi. Ini namanya tulang lindung menurut saya. Ini tulang lindung. Jadi masing-masing daerah mungkin beda-beda namanya ini. Ya, tergantung daripada desa Kalepatre. Kemudian saya buat lagi di bagian tengahnya. Ini menggunakan 5 buah busung atau janur. Kita bagi 2, ini di bagian bawahnya. Kita buat hanya sangat sederhana sekali, yang saya buat yang sangat polos nih. Di bagian ujungnya kita bentuk seperti jantung ya, jadi lancip ya, seperti tombak itu. Ini jadi kalau kita hitung ini menjadi 10 lembar. Jadi cuma menggunakan 5 batang janur, kita bagi 2, ini bagian ujungnya dan bagian bawahnya. Tergantung nanti teman-teman misalnya kepingin yang kecil ya kita gunakan 5. Saya menggunakan 10 karena ini digunakan untuk pandan soda yang tingkat besar, yang taruh pada saat galungan di balik atau di piasan itu, atau dibawa ke pura itu ya. Bukan yang kecil-kecil, ini canang soda yang besar bentuknya. Ini kita bagi 2 dulu, janur yang 5 itu kita bagi 2, kemudian kita ukur mungkin kira-kira sekitar 1 jengkal tangan ya. Kita hilangkan dulu bagian hijaunya supaya canang kita itu lebih cantik putih gitu teman-teman ya. Kita ukir ini ya, jadi kita buat ringgitan. Gampang sekali ya teman-teman. Kalau menurut saya ini sangat sederhana sekali bentuknya, karena saya tidak senang dengan banyak-banyak ringgitan, jadi cepat kering bantennya gitu ya. Jadi kita tekuk-tekuk, dilipat seperti kojong ya, dikojongkan bagian ujungnya, kemudian kita jarit. Nah, setelah selesai itu yang ke-10 itu, kalau sudah selesai kita jarit, kemudian kita jadikan satu, nanti ditumpuk-tumpuk teman-teman itu. Jadi kalau tradisi di tempat saya seperti itu, karena ini paling mudah caranya membuat teman-teman. Nah, ini kalau ada ringgitan itu mengandung arti bahwa kita sungguh-sungguh kita di dalam membuat canang ini, karena ini harus fokus. Kita tidak boleh tidak fokus dalam membuat canang, karena akan bisa membahayakan kita, misalnya tangan kita kena pisau misalnya, atau tertusuk oleh semat itu ya teman-teman. Jadi kita rakit satu persatu, ditumpuk. Seandainya teman-teman pingin kecil ya kita gunakan 5, 6 atau 7 misalnya. Kalau membuat yang lebih kecil kita tidak semua harus 10 itu. Kalau membuat yang lebih besar ya kita tumpuk-tumpuk biar kelihatannya lebih bagus itu. Nah, sudah selesai, kita isi dengan tulang lindung di bagian pinggirnya teman-teman. Itu kita rakit di bagian pinggirnya biar kelihatan rapi gitu, biar tidak bergelambir dia di bagian pinggir-pinggirnya ya. Kemudian kita buatkan lagi tulang lindung lagi 1. Caranya buat tulang lindung gampang sekali teman-teman ya, itu seperti itu ya. Kita lipat satu persatu seperti gambar segitiga. Nah, kita rakit kedua-duanya, kita rapikan biar menyatu antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi teman-teman. Nah, ini banten soda
Ya, canang sodanya sudah selesai teman-teman. Udah itu baru kita isi dengan buatkan ini bentuknya seperti buat kepat lagi yang kecil ya. Jadi buat kepat yang kecil ini namanya burat wangi ya, canang burat wangi. Ini fungsinya adalah untuk tempat dari panan harum yang sudah diiris-iris kecil kemudian diisi dengan minyak wangi ya. Ini namanya burat wangi ya. Ini tempat naruh daun pandan yang sudah diiris kecil-kecil supaya Banten itu kelihatan indah gitu. Kalau sudah indah kita aturkan ya, bunganya segar, ada panan harumnya. Jadi pikiran kita pada waktu mengaturkan Banten itu juga kelihatan segar gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita mengaturkan Banten yang kering, bunga yang layu, nanti akan mempengaruhi jiwa kita juga pada waktu kita sembahyang, karena ada dijelaskan kalau kita mengaturkan bunga layu atau Banten yang layu akan mempengaruhi kelahiran kita yang akan datang. Kelahiran kita yang akan datang akan berinkarnasi jadi kelihatan layu, jadi tidak segar hidup kita di kelahiran yang akan datang gitu teman-teman. Itu yang saya pernah baca di dalam pada waktu saya mendapatkan pelajaran di sekolah pendidikan agama Hindu. Itu teman-teman, kita jarit lagi ini yang nantinya berbentuk segitiga. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa bentuk canang itu hanya 3 jenis ya. Segitiga itu melambangkan Satwa Merajas Tamas, itu bentuk sode ini kan segitiga ya, juga burat wanginya juga segitiga. Jadi Satwa Merajas Tamas, sifat Satwa itu sifat dewa, kemudian Rajas itu sifat binatang seperti ayam yang rengas ya, seperti anjing juga. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian Tamas sifat babi. Jadi supaya seimbang maka dibuatkanlah canang yang berbentuk segitiga. Itu maknanya teman-teman ya. Kemudian kita isi bunga. Nah, sudah lengkap, ini ada porosannya. Kita tanding seperti ini kalau sudah jadi teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan atau menjahit. Saya akhiri dengan para Mas Santi, Om Santi 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 Om.